Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Nah, di sini dari namanya saja sudah terlihat ya. Kalau yang namanya pertidaksamaan pasti punya tanda pertidaksamaan. Kemudian yang dimaksud rasional di sini berarti nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang pecahan. Karena yang namanya bilangan rasional itu identik dengan bilangan pecahan. Dan kata linearnya menunjukkan bahwa pertidaksamaan ini variabelnya berpangkat 1 atau bahkan bisa disebut tidak punya pangkat. Karena kalau yang namanya pangkat 1 itu biasanya tidak ditulis. Seperti X pangkat 1 itu kan biasanya cuma ditulis X. Nah, kalau yang terakhir ini sudah jelas, berarti nanti dalam persamaan hanya ada satu buah variabel. Ya, kemudian kita membicarakan tentang bentuk umum pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi, ciri-ciri pertidaksamaan rasional linier satu variabel adalah yang pertama, ruas kiri harus berupa pecahan. Ini kan ruas kiri itu yang sebelah sini, ini kan berupa pecahan. Ini pembilang, ini penyebut. Dan ruas kanan adalah angka 0. Ini ruas kanannya angka 0 bukan? Angka 0 ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, penyebutnya harus bervariabel. Penyebut itu yang mana? Yang ini. Yang sebelah sini itu harus bervariabel. Itu kenapa di bagian penyebut disimbolkan dengan sebuah fungsi fx yang menunjukkan bahwa penyebutnya itu harus bervariabel. Sedangkan yang atas ini tidak saya simbolkan dengan sebuah fungsi, karena yang atas ini boleh bervariabel, boleh tidak. Jadi bebas kalau yang sini. Yang penting penyebutnya harus bervariabel. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, hanya terdapat satu buah variabel. Kemudian yang keempat, harus linier. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima, mempunyai tanda pertidaksamaan. Sampai sini paham? Nah, ini ada beberapa contoh pertidaksamaan. Yang pertama ini, jelas ini pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Karena ada tanda pertidaksamaan berupa pecahan, kemudian linier atau variabelnya tidak berpangkat, dan hanya ada satu variabel. Lanjut. Nah, kalau yang ini termasuk pertidaksamaan rasional satu variabel. Jadi bukan linier. Karena yang namanya linier, variabelnya tidak punya pangkat. Ini kan punya pangkat. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira ini termasuk pertidaksamaan rasional linier satu variabel enggak? Iya, termasuk. Karena pembilangnya boleh tidak bervariabel. Kemudian yang terakhir, kalau yang ini termasuk pertidaksamaan rasional linier satu variabel enggak? Bukan. Karena ini meskipun pertidaksamaan, tapi tidak memenuhi syarat pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Syarat yang mana yang tidak dipenuhi? Penyebutnya ini. Kenapa? Karena dari beberapa ciri-ciri sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa yang namanya pertidaksamaan rasional linier satu variabel, itu penyebutnya harus bervariabel. Coba kita lihat kembali. Nih, ciri-ciri yang kedua. Penyebutnya harus bervariabel. Kemudian kita akan belajar langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Ini tidak hanya 2 langkah ya. Jadi nanti masih ada kelanjutannya. Ini saya gambarkan lagi. Ketika kita akan menyelesaikan pertidaksamaan rasional linier satu variabel, yang harus dilakukan pertama adalah pastikan dulu bahwa di ruas kanan hanya ada angka 0. Nih, yang sini harus angka 0. Nah, kalau belum angka 0 gimana? Misalkan di sini angka 3. Ya berarti angka 3-nya harus kita pindah ke ruas kiri. Kalau angka 3-nya kita pindah ke ruas kiri, ini kan yang sini jadi 0. Kemudian langkah yang kedua, mencari titik pembuat 0 di pembilang dan di penyebut. Pembilang yang sini, penyebut yang sini. Titik pembuat 0 itu hanya bisa dicari kalau ada variabel. Jadi kalau nanti di pembilang ini punya variabel, maka bisa kita cari titik pembuat 0-nya. Caranya gimana? Ya ini tinggal kita sama dengankan 0. Yang ini juga, kalau kita mau mencari titik pembuat 0 pada penyebut, berarti ini tinggal kita sama dengankan 0. Nah, kalau sudah ketemu titik pembuat 0-nya, kemudian kita tentukan jenis titiknya. Apakah titik tersebut selang terbuka atau selang tertutup? Apa itu selang terbuka dan selang tertutup? Coba kita lihat. Jadi jenis titik pembatas di garis bilangan itu ada 2 jenis. Ada titik selang terbuka dan titik selang tutup. Titik selang terbuka itu seperti apa? Kalau jenis titik selang terbuka, itu gambarnya nanti seperti ini di dalam garis bilangan. Sedangkan titik selang tertutup, itu nanti digambarkan seperti ini dalam garis bilangan. Loh, apa bedanya Pak? Jadi gini, kalau selang terbuka, seperti ditunjukkan oleh gambarnya,
berupa sebuah titik yang berlubang pada garis bilangan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angka yang berada di titik ini tidak ikut menjadi anggota atau bukan termasuk anggota. Nah, sedangkan kalau selang tertutup, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angka yang berada di titik ini ikut menjadi anggota. Jadi untuk lebih jelasnya, fungsi dari selang tertutup dan selang terbuka akan ditunjukkan melalui perbedaan antara menggambar X lebih besar 3 dan X lebih besar sama dengan 3 pada garis bilangan. Apakah sama gambarnya? Coba kita lihat. Jadi kalau X lebih besar 3 atau angka yang lebih besar dari 3 itu kan meliputi 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu semua adalah angka yang lebih besar dari 3. Bedanya apa dengan X lebih besar sama dengan 3? Kalau X lebih besar sama dengan 3, itu artinya angka yang lebih besar dari 3 atau boleh juga sama dengan 3. Contohnya ini, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3-nya itu ikut, karena boleh lebih besar 3 atau sama dengan 3. Jadi ketika kita menggambar X lebih besar 3, misalkan ini garis bilangan X, kalau ini 3, 3-nya di sini. Angka yang lebih besar 3 itu kan berada di sini. 4, 5, 6, 7, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya berada di sebelah kanannya 3. Ya enggak? Sedangkan kalau X lebih besar sama dengan 3, itu juga gambarnya sama. Karena 3, 4, 5, 6, 7, semuanya berada di sini. Jadi daerahnya sama-sama di sebelah kanannya 3 ya. Cuman untuk membedakannya, karena yang sebelah sini itu 3-nya tidak ikut, maka di sini pada bagian titik 3 ini dibuat berlubang atau titik selang terbuka. Tujuannya ingin menunjukkan bahwa angka 3 yang berada di titik ini tidak termasuk anggota dari X lebih besar 3. Sedangkan yang ini tidak berlubang alias selang tertutup, sehingga 3 yang berada di titik ini termasuk anggota X lebih besar sama dengan 3. Kembali ke sini. Jadi untuk menentukan jenis titik pembuat nolnya untuk pembilang, itu berdasarkan tanda pertidaksamaan. Kalau tanda pertidaksamaan memuat tanda sama dengan, seperti ini ya, ada sama dengannya, maka jenis titik pembuat nol dari pembilang adalah selang tertutup. Sedangkan kalau tanda pertidaksamaan tidak memuat tanda sama dengan, berarti seperti ini ya, itu nanti titik pembuat nol dari pembilang berupa titik selang terbuka. Lain dengan titik pembuat nol dari penyebut. Kalau titik pembuat nol dari penyebut ini, jenis titiknya selalu titik selang terbuka. Setelah kita menentukan titik pembuat nol dari pembilang dan penyebut, maka kita masuk langkah yang ketiga, yaitu letakkan semua titik pembuat nol yang sebelumnya sudah kita cari ke dalam satu garis bilangan. Kemudian yang keempat, menentukan nilai positif negatif di setiap daerah dimulai dari paling kanan. Jadi nanti akan terlihat beberapa daerah setelah melakukan langkah yang ketiga. Ini sebenarnya dulu pernah kalian pelajari di jenjang sekolah sebelumnya, cuman menggunakan cara sebuah titik uji. Tapi untuk kali ini yang akan kita gunakan adalah cara praktis. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah menentukan nilai positif negatif daerah yang paling kanan dengan cara mengalihkan seluruh koefisien yang ada di dalam pertidaksamaan. Tahu koefisien? Ya, yang namanya koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Contohnya 3x, berarti koefisiennya berapa? 3. 4x koefisiennya berapa? 4. Min 3x koefisiennya berapa? Min 3, dan seterusnya. Setelah kita menentukan nilai positif negatif daerah yang paling kanan, maka selanjutnya untuk daerah yang lainnya itu bisa kita cari dengan urutan selang-seling, plus min, plus min, plus min. Misalkan ada yang tanya, Pak, apakah selalu selang-seling? Kalau khusus pertidaksamaan yang variabelnya tidak berpangkat, itu biasanya selang-seling. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, menetapkan daerah yang akan dipakai sebagai jawaban atau penyelesaian. Nah, itu bisa kita lihat dari tanda pertidaksamaan. Nanti kita praktekkan. Waktunya contoh soal. Contoh soal yang pertama, selesaikan pertidaksamaan berikut. Ini ada pertidaksamaan. Kalau seperti ini, sama saja kalian disuruh mencari X. X-nya itu harus berapa? Supaya nanti ketika dimasukkan 2x min 8 dibagi 3x plus 6, itu hasilnya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Jadi hasil yang ini tuh boleh lebih besar 0, boleh sama dengan 0. Lebih besar 0 itu kan artinya bilangan positif. Sehingga kita harus cari hasil yang ini, yang positif. Yuk kita kerjakan dengan menyelesaikan pertidaksamaan ini. Langkah pertamanya apa? Yaitu memastikan bahwa ruas kanan sudah 0. Ini ruas kanan sudah 0 belum? Ya, sudah ya. Karena sudah 0 berarti kita sudah melakukan langkah yang pertama. Kemudian
Langkah yang kedua, mencari titik pembuat 0. Karena ini pembilang dan penyebutnya bervariabel, ini ada variabelnya ya, maka pembilangnya bisa kita cari titik pembuat 0-nya, dan penyebutnya pun bisa kita cari titik pembuat 0-nya. Kita cari dulu titik pembuat 0 dari pembilang. Caranya bagaimana? Ya ini, tinggal kita sama dengankan 0 saja. Setelah itu pengerjaannya seperti biasa. Min 8-nya pindah ruas kanan menjadi plus 8. 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 dibagi 2. Maka ketemu titik pembuat 0-nya adalah x sama dengan 4. Jenis titiknya apa? Kalau titik pembuat 0 dari pembilang, itu tergantung dari tanda pertidaksamaan yang berada di sini. Kalau tanda pertidaksamaannya itu memuat sama dengan, maka jenis titiknya adalah selang tertutup. Kemudian, kita cari titik pembuat 0 dari penyebut. Caranya sama, tinggal kita sama dengankan dengan 0. Plus 6-nya pindah ruas jadi min 6, 3x sama dengan min 6, maka x-nya min 6 dibagi 3. Hasil titiknya adalah x sama dengan min 2. Karena titik ini berasal dari penyebut, maka jenis titiknya adalah selalu berupa selang terbuka. Pasti itu. Langkah yang ketiga, meletakkan semua titik pembuat 0 di sebuah garis bilangan. Jadi kita buat dulu garis bilangan. Misalkan ini garis bilangan x. Jangan sampai kebalik ya. Ini ada dua titik 4 dan titik min 2. Min 2-nya kita tulis di sebelah kiri, 4-nya kita tulis di sebelah kanan. Titik min 2-nya berlubang karena selang terbuka, 4-nya tidak berlubang karena selang tertutup. Nah, di sini kita lihat karena ada dua buah titik pembatas, maka garis bilangan terbagi menjadi 3 daerah. Daerah yang sebelah kirinya min 2, daerah antara min 2 dan 4, dan sebelah kanannya 4. Supaya tidak bingung, saya kasih nama saja. Misalkan daerah yang sebelah sini saya kasih nama daerah A, yang sebelah tengah saya kasih nama daerah B, dan yang sebelah sini saya kasih nama daerah C. Kemudian langkah yang selanjutnya, menentukan nilai positif negatif dari setiap daerah. Kita tentukan saja daerah yang paling kanan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Untuk menentukan nilai dari daerah yang paling kanan, caranya adalah mengalihkan seluruh koefisien yang ada di pertidaksamaan. Coba kita lihat pertidaksamaannya. Ingat ya, yang namanya koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Berarti yang mana koefisien itu? Ini ya, 2 dan 3. Biar jelas saya kasih warna hijau aja. Nah, semua koefisien itu kita kalikan. 2 kali 3 kan hasilnya 6. 6 itu adalah angka positif, berarti daerah yang sebelah kanan nilainya adalah positif. Tinggal kita selang-selingkan saja. Jadi kalau yang sini positif, yang sebelahnya pasti negatif, yang sebelahnya lagi pasti positif. Loh Pak, sini kok positif? Bukannya sini itu adalah angka-angka yang negatif? Bukan seperti itu. Bentar saya geser, nanti tak ganggu. Yuk, kembali ke sini. Jadi gini, yang dimaksud positif di sini, kalau x-nya itu menggunakan bilangan yang berada di daerah A, misal x-nya itu min 3, min 4, min 5, dan lain sebagainya untuk menghitung 2x min 8 per 3x plus 6, maka hasilnya pasti positif. Nah, di sini saya sudah mencobanya dengan menggunakan salah satu titik, yaitu min 3. Min 3 kan berada di sebelah sini, dan ternyata ketemunya adalah positif. Begitu juga dengan yang sini. Kalau x-nya itu kita menggunakan bilangan yang berada di daerah B, untuk menghitung 2x min 8 per 3x plus 6, maka nanti hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, di sini saya mencoba menggunakan titik 0. Ternyata ketika x-nya itu 0, hasilkan bilangan negatif. Begitu juga dengan yang ini. Ini kalau kita menggunakan x yang bilangannya itu diambilkan dari daerah C, untuk menghitung 2x min 8 per 3x plus 6, maka nanti akan menghasilkan bilangan positif. Nah, dari sini seharusnya kalian sudah bisa menjawab mana x yang menghasilkan nilai positif untuk menjawab langkah yang kelima ini. Jadi x yang bisa menghasilkan nilai positif adalah yang mana? Ya, x yang berada di daerah A dan x yang berada di daerah C. X yang berada di daerah A itu adalah X yang lebih kecil dari negatif 2, karena kan semua bilangan yang berada di sini kan lebih kecil dari min 2, karena kan semakin ke sana semakin kecil bilangannya. Sedangkan X yang berada di daerah C itu kan X yang lebih besar dari 4. Nah, di sini dikasih sama dengan karena ini selang tertutup. Jadi dalam pemilihan daerah itu kalian tinggal lihat yang sebelah sini. Kalau di sini lebih besar 0, yang lebih besar dari 0 itu kan positif toh, maka tinggal kalian pilih daerah yang menghasilkan nilai positif. Tapi kalau yang di sini lebih kecil dari 0, kalau lebih kecil 0 kan artinya negatif, maka kalian pilih daerah yang menghasilkan nilai negatif. Karena ini positif, ya berarti kita pilih yang positif. Jadi sebenarnya itu pengerjaannya cuma segini toh. Yuk kita coba ke contoh soal yang kedua. Ini juga sama saja, kita disuruh mencari X supaya hasil ini tuh negatif. Coba kita kerjakan. Seperti biasa, langkah yang pertama harus memastikan ruas kanan sudah 0. Ini sudah 0 ya. Kemudian langkah selanjutnya mencari titik pembuat 0. Ini karena pembilangnya tidak bervariabel, berarti tidak memiliki titik pembuat 0. Sedangkan penyebutnya ini berarti punya karena mengandung variabel, sehingga bisa kita cari titik pembuat 0 dari penyebut. Untuk mencari titik pembuat 0, tinggal kita sama dengankan 0, min 4-nya pindah ruas, ketemu x-nya 4, kita tentukan jenis titiknya. Kalau titik pembuat 0 penyebut itu pastilah berupa titik selang terbuka.
Kemudian langkah ketiga, meletakkan semua titik pembuat 0 di sebuah garis bilangan. Ya karena ini hanya ada satu titik, ya udah kita gambar satu titik tersebut dalam garis bilangan X. Misalkan titik 4-nya itu di sini. Nah, ini titiknya berlubang ya, karena tadi titik 4-nya adalah selang terbuka. Nah, ternyata cuma ada dua daerah saja ya. Daerah yang sebelah kirinya 4, daerah yang sebelah kanannya 4. Biar tidak bingung, saya kasih nama saja. Misalkan yang sini daerah A dan yang sebelah kanan daerah B. Lanjut ke langkah yang keempat, menentukan nilai positif negatif dari setiap daerah dimulai dari daerah yang paling kanan. Caranya tetap sama, kita kalikan seluruh koefisien yang berada di dalam pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaannya ini, koefisiennya yang mana? Sebelah sini kan? Saya tulis saja. Nah, sebelah sini kan, koefisiennya adalah 1. Karena hanya ada satu buah koefisien, tidak mungkin kan kalau kita kalikan, dan itu adalah angka positif, maka daerah yang paling kanan bernilai positif. Kalau X yang berada di daerah B akan menghasilkan nilai positif, berarti daerah yang samping kirinya, X akan menghasilkan negatif. Jadi pasti selang-seling. Langkah kelima, memilih daerah yang akan kita jadikan sebagai hasilnya, yaitu dengan melihat tanda pertidaksamaannya. Kita coba lihat di sini. Kita disuruh mencari X yang bisa menghasilkan bilangan yang lebih kecil 0 alias bilangan negatif. Jadi X mana yang menghasilkan bilangan negatif? Yaitu X yang berada di daerah A. X yang berada di daerah A itu adalah X yang lebih kecil dari 4. Nah, ini hasilnya. Kalau tidak percaya, kalian bisa buktikan menggunakan X yang bilangannya lebih kecil dari 4 untuk menghitung 3 per X min 4 negatif. Pasti hasilnya adalah kurang dari 0 atau negatif. Jadi pengerjaannya cuma seperti ini saja ya. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini kalau ada pertidaksamaan seperti ini artinya juga sama. Yaitu kita disuruh mencari nilai X. Jadi X-nya itu harus berapa? Supaya nanti 2X min 6 per 2 min X itu hasilnya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu kan berarti hasilnya positif. Jadi kita harus mencari hasil yang positif. Seperti biasa, harus memastikan dulu angka yang berada di ruas kanan adalah sudah 0. Ini kan sudah 0. Kemudian langkah yang kedua, mencari titik pembuat 0-nya. Karena dua-duanya punya variabel, maka bisa dicari titik pembuat 0 dari pembilang dan titik pembuat 0 dari penyebut. Titik pembuat 0 pembilang, tinggal kita sama dengan kan 0, min 6-nya pindah ruas, X-nya ketemu 3. Jenis titiknya untuk titik pembuat 0 pembilang dengan melihat tanda pertidaksamaan. Karena tidak memuat sama dengan, maka jenis titiknya adalah selang terbuka. Titik pembuat 0 penyebut, tinggal kita sama dengan kan 0, X-nya ketemu 2. Titik pembuat 0 penyebut selalu selang terbuka. Lalu kita gambar semua titiknya, jangan sampai kebalik, 2 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sini. Karena semuanya adalah selang terbuka, maka titiknya berlubang. Saya kasih nama saja daerah yang sini, daerah A, daerah sini daerah B, daerah sini daerah C. Langkah keempat, menentukan nilai positif negatif dari setiap daerah dimulai dari daerah yang paling kanan. Berarti yang daerah sini dulu kita tentukan. Caranya gimana? Untuk menentukan daerah yang paling kanan, cukup dengan mengalihkan seluruh koefisien yang ada di pertidaksamaan. Kita lihat koefisiennya ada 2 dan min 1, kita kalikan. Berarti 2, hasilnya min 2. Nah, karena hasil perkaliannya itu adalah negatif, maka daerah yang paling kanan itu nilainya adalah negatif. Kalau sini sudah ketemu, maka tinggal kita selang-seling. Sini negatif, yang sini pasti positif, yang sebelahnya adalah negatif. Jadi selang-seling. Langkah kelima, menentukan pemilihan daerah hanya dengan melihat tanda pertidaksamaan. Berarti kita kembali lagi ke sini. Di sini yang kita cari adalah X yang bisa menghasilkan nilai positif. Maka yang mana? Ya berarti yang ini, X yang berada di daerah B. X yang berada di daerah B ini adalah X yang bilangannya itu antara 2 sampai 3, termasuk 2,5 dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak percaya, coba saja kalian gunakan X yang bilangannya antara 2 dan 3, contohnya 2,5 atau yang lainnya, untuk menghitung 2X min 6 per 2 min X. Pasti hasilnya akan lebih besar dari 0 atau positif. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada yang memuat sama dengan karena semuanya adalah selang terbuka. Nah, inilah hasil pekerjaannya. Kemudian, contoh soal yang keempat. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti harus dirubah dulu supaya yang ruas kanan itu bernilai 0. Yuk kita kerjakan. Yang pertama kali kita lakukan adalah memastikan ruas kanan sudah bernilai 0. Belum ya, ini ada 3, berarti ruas kanan belum bernilai 0. Nah, supaya ruas kanan bernilai 0, maka angka 3-nya kita harus pindah ke ruas kiri. Jadinya min 3 ya. Nah, ini kan operasi pengurangan pecahan. Sedangkan pecahan hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan hanya dengan sama-sama pecahan. Sehingga kita ubah yang 3 ini menjadi pecahan. Angka 3 kalau dijadikan pecahan jadinya berapa? Ya, 3/1 ya. Nah, setelah sama-sama pecahan, harus menyamakan penyebut karena tidak mungkin dua buah pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau penyebutnya beda. Nah, cara menyamakannya gimana? Kita uji coba saja dengan angka yang biasa terlebih dahulu. Jadi misal ada 4/5 dikurangi 2/3. Ini kan juga belum bisa dikurangkan karena
penyebutnya masih berbeda. Untuk menyamakan penyebut biasanya menggunakan KPK. Tapi kalau misalkan sulit mencari KPK dari kedua penyebut ini, kalian kalikan saja kedua penyebut. Jadi nanti akan menjadi 5 kali 3 berapa? 15 ya. Boleh seperti itu. Berarti sama halnya dengan yang sebelah sini. Ini kalau kalian sulit untuk mencari KPK dari kedua penyebut ini, maka tinggal kalian kalikan. Ini kalikan dengan ini. X plus 2 dikalikan 1. Ingat ya, kalau suatu bilangan dikalikan angka 1, maka nanti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti ini tetap hasilnya X plus 2. Kemudian kembali ke sini lagi. Untuk mencari bilangan yang sebelah atas, kalau angkanya biasa ya, caranya seperti ini. Yang dari ini dulu ya. 15 dibagi 5, hasilnya 3, dikali 4. Berarti hasilnya berapa? 12. Sekarang gantian yang sini. 15 bagi 3, hasilnya berapa? 5. Kemudian kita kalikan dengan yang atas, berarti kalikan 2, hasilnya 10. Tapi coba kita lihat, ternyata 12-nya itu bisa kita dapatkan dengan mengalikan 4 yang berada di sini dan 3 yang berada di sini. Begitu juga dengan yang sini. Untuk menghitung yang sini, maka tinggal kita kalikan yang ini, kita kalikan dengan yang ini. Jadi kalau 2x plus 3 dikalikan 1, berarti tetap ya 2x plus 3. Kemudian gantian yang sebelah sini. Nah, kalau kita lihat 10 ini kan bisa kita cari dengan mengalikan 5 yang ada di sini, 2 yang ada di sini. Sama halnya untuk mencari yang sebelah sini. Ini nanti tinggal kita kalikan yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Kita tuliskan di sini. Ini karena di sini bilangannya banyak, maka saya kasih tanda kurung. Yang sini tetap lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau penyebutnya itu sudah sama, maka tinggal kita satukan. Nah, yang sebelah atas yaitu 12 dikurangi 10. Yang ini juga sama. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita satukan. Yang atas, yang ini kita kurangkan dengan yang ini. Tetap kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita buka yang masih punya kurung. Yuk kita hitung yang bagian atas dulu. Nah, yang ini min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 2, min 6. Tetap ya, X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa ya, yang sebelah atas. Ini karena ada yang sama-sama punya X, ada yang sama-sama tidak punya variabel. Kita jadikan satu saja. 2X min 3X, hasilnya min 1X plus 3 min 6, jadinya min 3. Yang bawah berarti tetap lebih kecil 0. Nah, jadi pertidaksamaan yang tadinya ini sudah kita ubah menjadi pertidaksamaan ini. Tinggal kita nanti yang menghitungnya yang ini. Yuk kita hitung. Lanjut, langkah yang pertama sudah kita lakukan tadi kan. Lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua, mencari titik pembuat 0. Ini karena pembilangnya punya variabel, penyebutnya juga variabel, maka kedua-duanya bisa kita cari titik pembuat 0-nya. Kita cari pembuat 0 dari pembilang. Tinggal kita sama dengankan 0 ya. Min 3-nya pindah ruas. Nah, nanti hasilnya adalah X sama dengan, karena ini titik pembuat 0 dari pembilang, maka tergantung dari tanda pertidaksamaan. Di sini memuat sama dengan, berarti ini jenis titiknya adalah selang tertutup. Kita cari titik pembuat 0 dari penyebut. Tinggal kita sama dengankan 0 ya. Nanti hasilnya ketemu titik X sama dengan min 2. Jenis titiknya apa? Titik pembuat 0 penyebut, tuh pasti jenis titiknya adalah titik selang terbuka. Lanjut menggambar. Kita gambar dulu garis bilangan X. Jangan sampai kebalik. Min 3 di sini, min 2-nya di sini. Karena semakin ke sana itu kan titiknya semakin kecil. Yang sini rapat karena selang tertutup, ini titiknya bolong karena selang terbuka. Ini ada 3 daerah, kita kasih nama saja, misalkan yang sebelah sini itu daerah A, yang sebelah sini daerah B, yang sini daerah C. Langkah keempat, menentukan nilai positif negatif dari setiap daerah. Maka kita tentukan daerah yang paling kanan dulu. Caranya bagaimana? Kita kalikan seluruh koefisien yang ada di pertidaksamaan. Berarti koefisien yang dipakai itu yang koefisien yang ini ya. Kalau yang awal kan ruas kanan belum 0, kalau ini kan sudah. Kita lihat koefisiennya ada min 1, ada 1. Saya tuliskan saja di sini. Nah, ini saya kasih tanda hijau-hijau. Tinggal kita kalikan saja. Min 1 kali 1. Itu hasilnya min 1. Nah, karena hasil perkaliannya itu negatif, berarti daerah yang paling kanan ini pasti akan menghasilkan nilai negatif. Sedangkan yang tengah, ya tinggal kita selang-selingkan saja ya. Yang sini pasti akan menghasilkan nilai positif, sedangkan yang sini akan menghasilkan nilai negatif. Kemudian kita pilih daerahnya. Lihat yang bagian ini. Ternyata yang akan dicari itu adalah yang bisa menghasilkan nilai negatif. Lebih kecil 0 kan sama saja negatif. Maka kita cari X yang bisa menghasilkan nilai negatif itu yang mana? Yang ada di daerah A dan X yang berada di daerah C. X yang berada di daerah A itu adalah X yang lebih kecil dari min 3. Karena yang berada di sini kan min 4, min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Itu semua adalah lebih kecil dari min 3. Sedangkan yang berada di daerah C adalah X yang lebih besar dari min 2. Nah, ini hasilnya.
Setelah itu kalian latihan soal. Ini karena ruas kanan itu belum 0, maka ini harus kita pindah ke ruas kiri. Kemudian yang ini juga, maka kita harus pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Nanti seperti ini. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita satukan. Berarti yang sebelah atas tinggal ini kita kurangkan dengan ini. Ini saya kasih tanda kurung karena pengurangnya itu adalah bilangan yang lebih dari satu bilangan. Setelah itu tanda kurungnya kalian buka dengan sifat distributif perkalian.